Hari ini diperkirakan menjadi bagian puncak arus mudik Lebaran 2022. Kepadatan terjadi di beberapa titik arus mudik dan juga di ruas-ruas alternatif yang mengalami imbas kemacetan. Di Jalan Tol Jakarta Cikampek, skema baru kontraflow secara situasional dari skema sebelumnya one way. Apakah ini menjadi penanda puncak kepadatan arus mudik sudah berlalu atau ini menjadi langkah mengurai kepadatan yang tidak terkumpul pada satu titik? Kami akan mengulasnya bersama Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Kak. Ya, dan juga bersama Muhammad Sobari, budayawan. Selamat malam, Pak Sobari. Ya, malam. Nanti juga akan bergabung Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat. Kita akan mulai dulu dialog ini. Saya sekarang ke Pak Joko dulu yang saat ini sedang dalam perjalanan mudik, begitu ya Pak Joko ya. Pak Joko, kalau kemudian tadi kita mengamati bagaimana laporan dari teman-teman CNN Indonesia yang memantau langsung di lapangan, memang saat ini sudah mulai terurai begitu ya kepadatan arus mudik Lebaran. Tapi memang kalau kita pantau sejak tadi malam hingga pagi tadi hingga siang tadi terjadi titik-titik kepadatan arus tidak hanya di yang menggunakan transportasi darat, laut maupun juga udara. Apakah memang kepadatan arus mudik ini tidak bisa dihindarkan begitu ya Pak Joko? Sebenarnya masih memungkinkan untuk dihindari. Ya, asalkan THR-nya dimajukan. Oke, asalkan THR-nya dimajukan ya. Padahal sudah ada himbauan sebetulnya ya untuk mudik lebih awal, tapi itu tidak memberikan pengaruh besar begitu ya Pak Joko? Nggak bisa dihimbau ya. Artinya begini, kalau untuk ASN itu jangan dimepet seperti ini. Mungkin karena yang dilihat kan yang pakai mobil ya. Kalau yang tidak punya mobil mungkin dia bisa naik angkutan bus umpamanya. Dan bus juga laku ini, yang laris ya. Nah, tapi yang punya kendaraan pribadi itu harus diatur dia liftnya. Swasta sebenarnya sudah bergerak sejak hari Jumat. Karena swasta itu hari Senin sudah libur ya, tapi tidak begitu banyak ya. Nah ini mungkin untuk menjamin ke depan seperti itu. Dan yang kedua adalah informasi untuk jalan arteri atau jalan tol ini masih kurang. Padahal kalau lewat jalan arteri itu lebih lancar sebenarnya dibanding lewat jalan tol. Cuman masalahnya kalau jalan arteri mungkin dia harus bergabung dengan sepeda motor. Entah itu yang mudik maupun yang lokal. Kalau yang mudik ini nampaknya terjadi penurunan, saya nggak tahu berapa jumlahnya karena pemudik sepeda motor ini mungkin tahun lalu mereka sudah mudik nggak kembali lagi karena kerjaan di Jakarta mungkin berkurang kan, belum normal. Nah, tapi yang mudik lokal masih cukupnya. Ini yang mungkin dihindari mobil. Memang dari survei Balitbang Perhubungan itu pilihan utama itu mereka memilih jalan tol ketimbang jalan arteri, meskipun jalan arteri juga sudah kondisinya sudah baik sebenarnya. Oke, jadi masih ada beberapa hal yang kemudian belum bisa diantisipasi dengan baik begitu ya, strateginya masih belum menyeluruh begitu ya Pak Joko ya? Ya, termasuk yang penyeberangan juga. Ini penyeberangan itu, kami kan saya hari Jumat tanggal 22 Maret itu kan menyusuri mulai dari Merak, kemudian ke Bandar Lampung sampai dengan Palembang ya. Itu rencana operasi menunjukkan mereka itu pemudik itu pinginnya malam. Karena masalah keamanan. Nah, kami sudah katakan kalau pemerintah menjamin keamanan di Lampung, saya kira itu akan berubah. Meskipun sudah ada upaya sebenarnya 2019 katanya untuk membedakan tarif pada saat pagi sama malam, tapi tetap aja mereka memang malam. Artinya jaminan keselamatan penting buat pemudik. Gitu. Oke, sudah bergabung bersama kita Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mbak Eva. Baik, Pak Budi ini bergabung dari titik mana ini? Sedang memantau situasi arus mudik ya Pak Budi ya? Ya, saya sekarang berada di Cikopo. Tadi siang saya dari Cirebon menggunakan jalan arteri atau jalan nasional yang selama ini sering ditanyakan oleh masyarakat atau media. Bagaimana kondisi jalan arteri gitu. Nah itu dia tuh yang kebetulan kemudian disampaikan oleh Pak Joko tadi. Sebetulnya masyarakat ini informasinya itu masih kurang begitu ya didapatkan sehingga mereka masih menggunakan jalur tol dan tidak melihat arteri ini sebagai salah satu pilihan begitu ya. Tadi ya Pak Joko ya sempat mengatakan dan ada beberapa catatan soal situasi arus mudik kali ini. Nah kalau dari pantauan Pak Budi sendiri bagaimana pantauan
terakhir arus mudik Pak? Kan memang sempat terjadi kemacetan tadi malam, kemudian kalau tadi dari laporan rekan-rekan kami yang ada di lapangan memang sudah mulai bisa terurai. Tapi apakah memang juga masih terlihat ada kepadatan di titik-titik tertentu Pak? Ya, kalau tadi pagi saya menyusuri juga dari Jakarta, dari sekitar Cikampek ke arah Cirebon menggunakan jalan tol. Seperti yang sampaikan Pak Joko, memang ada kecenderungan masyarakat kayaknya lebih senang menggunakan jalan tol ya, atau kemudian pemahamannya, in mind-nya itu menggunakan jalan tol lebih lancar gitu. Dan memang pada saat kita pemberlakuan one way seharusnya demikian. Namun demikian saya lihat ada beberapa perilaku masyarakat yang saat diberlakukan one way oleh teman-teman kepolisian itu ada beberapa perilaku yang menurut saya kontraproduktif dengan kelancaran yang kita harapkan. Misalnya kan kita selalu menyampaikan di rest area kalau penuh ya jangan gunakan. Bahkan ini kalau udah penuh, walaupun di situ ada petugas kepolisian untuk bisa menghalau kendaraan untuk bisa laju ke rest area yang lain, tapi kemudian banyak yang memaksakan diri berhenti pada bau jalan yang ada di sekitar rest area. Dan tidak hanya satu atau dua, bahkan bisa lebih dari 15 atau 20 kendaraan. Itu yang saya lihat sendiri. Dan kemudian masyarakatnya keluar untuk kemudian duduk-duduk, bahkan mungkin makan-makan dan sebagainya. Jadi seperti yang kayak di jalan nasional biasa. Nah, ini kan pasti akan menghambat lalu lintas. Dan kemudian kalau jalan yang A dengan B-nya digunakan bersatu arah ke arah timur, kadang-kadang antara A dengan B itu tidak seimbang. Katakan di A sekarang di A. Halo? Ya, silakan Pak Budi, silakan diteruskan. Ya, kadang-kadang kecepatan kendaraan di A itu lebih lancar dibandingkan dengan yang jalur B. Nah, kemudian yang jalur B-nya tuh ingin berpindah ke jalur A. Kalau dia mungkin udah laju, kemudian mencari U-turn. Ternyata U-turn di belakang. Itu balik itu masyarakatnya, muter balik. Itu kan bahaya itu kan. Bahaya untuk yang bersangkutan atau kendaraan lain. Nah, ini banyak masyarakat yang memaksakan diri inginnya itu lancar terus dengan berbagai macam actionnya di lapangan. Dan betul sampaikan Pak Joko sebetulnya, saya tadi menyusuri jalan lintas yang Pantura dari Cirebon sampai dengan ke Cikampek. Ternyata baik jalur A maupun jalur B-nya, kalau jalur A memang banyak dipadati oleh sepeda motor karena memang sepeda motor menggunakan jalan nasional. Itu cukup padat juga, tapi juga lancar juga, kecepatan bisa 60-70. Kemudian jalur B-nya yang seharusnya digunakan oleh masyarakat yang dari Semarang untuk ke arah Jakarta, itu juga ternyata masih banyak kosong. Artinya kecepatan juga bisa sekitar 50, 60, 70. Jadi saya perhatikan masyarakat itu masih kecenderungan selalu inginnya menggunakan jalan tol karena mungkin persepsinya jalan tol akan lancar, apalagi mungkin ada one way dan sebagainya. Nah, dengan demikian masyarakat yang menggunakan jalan nasional tadi sangat diuntungkan, kecepatan sangat maksimal di situ. Saya juga ada di sana. Terima kasih, Mbak. Oke. Sekarang saya ingin ke Pak Sobari untuk memberikan tanggapan begitu ya, apa yang kemudian terjadi, fenomena apa kemudian yang terjadi pada. Sayangnya Pak Sobari masih belum tersambung dengan kita, Pak Joko. Jadi menurut Anda, apakah kemudian harus ada penyesuaian begitu ya, strategi yang kemudian dilakukan untuk mengelola arus mudik kali ini, kalau begitu, Pak Budi? Kalau saya perhatikan mungkin saya melihat sendiri bagaimana kebiasaan perilaku masyarakat pada saat pemberlakuan one way itu yang kemudian tidak sejalan dengan yang kurang intens dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepolisian di lapangan. Nah, hal ini yang menurut saya kontraproduktif sehingga. Baik. Halo. Ya, halo Mbak. Ya, silakan Pak. Menurut saya one way ini cukup berhasil karena tadi saya di beberapa ruas jalan tol dari kilometer berapa ke arah Palimanan dan sebagainya itu kecepatan juga bisa cukup bagus. Hambatan itu biasanya ada di sekitar rest area. Tapi begitu lepas rest area kita bisa sekitar 60, 70, nanti begitu mendekati rest area lagi ada hambatan lagi dan sebagainya. Atau kemudian ada perilaku masyarakat sendiri yang kemudian menjadi mobil yang lain ada perlambatan. Seperti tadi kami sampaikan, begitu lihat jalur A-nya mungkin agak lancar, yang bersangkutan di B kemudian ingin pindah ke jalur A. Kan jalan tol tidak semuanya ada U-turn kan. Kalau U-turnnya di belakang ternyata saya lihat balik juga itu. Perlawanan arah untuk mengambil jalur A. Ini kan bahaya sekali. Jadi memang betul menurut saya di sini adalah perlu kerjasama pada saat pemerintah melalui kepolisian sudah melakukan effort luar biasa untuk mengatur ini, manajemen prioritas, manajemen trafik lalu lintas dan sebagainya. Namun butuh kerjasama dengan masyarakat. Jadi masyarakat juga harus mendukung dan juga harus mengikuti
apa-apa yang menjadi ketentuan atau aturan di dalam menyangkut masalah one way ini. Demikian, Mbak. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi soal bagaimana kemudian perilaku masyarakat untuk menjalankan mudik kali ini. Kita akan break terlebih dahulu. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat, dan Joko Setiowardo, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI yang bergabung melalui sambungan telepon. Saya ke Pak Joko lagi. Pak Joko, kalau tadi kita mendengar pemaparan dari Pak Budi, sebetulnya strategi pemerintah sudah disusun sedemikian rupa begitu ya. Tapi kemudian ada hambatan soal perilaku masyarakat untuk menjalankan atau untuk membuat strategi itu kemudian menjadi lancar dalam supaya arus mudik kali ini berjalan dengan lancar begitu ya Pak Joko ya. Anda melihatnya bagaimana? Ya, itu yang jadi persoalan kan masalah perilaku ini ya. Ya, sebenarnya kami sudah ingatkan beberapa waktu yang lalu untuk menghalau yang beristirahat bahu jalan tol. Itu kan membahayakan. Bahu jalan tol itu kan sebenarnya untuk kondisi darurat. Seandainya ada kecelakaan atau hal lain lah, ya itu harus kosong dan itu akan digunakan. Tapi kalau ada digunakan kemudian beristirahat seperti jalan arteri, ini sangat membahayakan sekali. Nah, ini yang sebenarnya nanti diantisipasi pada saat arus balik. Ya, bila perlu ditilang aja seperti itu biar ada efek jerahnya. Kalau cuma himbauan tuh bangsa kita nggak bisa hanya himbauan. Jadi perlu dilakukan penegakan hukum juga bagi yang melanggar seperti itu. Oke, jadi Anda melihat sebetulnya apa yang kemudian dilakukan pemerintah masih kurang tegas begitu ya dalam melakukan pengaturan soal mudik ini, Pak Joko? Ya, memang selama mudik saya pahami dari Polri memang tidak melakukan penegakan hukum, artinya dengan cara persuasif ya. Namun masyarakat ini kalau tidak ada penegakan hukum, mereka tidak merasa bahwa itu menjadi hal yang penting. Ya, tapi kalau ada penegakan hukum nanti mereka tentunya yang berikutnya tidak akan melakukan hal yang sama. Oke, Pak Budi, sejauh mana kemudian soal ketegasan ini akan bisa diberlakukan? Karena memang kita ingat ada catatan begitu ya, misalnya dalam upaya menegakkan hukum di saat setiap arus mudik gitu, petugas diminta lebih persuasif begitu. Tapi sebetulnya kalau dari kacamata pemerintah sejauh mana sebetulnya ketegasan ini sebetulnya penting dalam mengatur para pemudik ini? Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya kita berangkatnya dari visi dari Angkutan Lebaran 2022 atau tagline kita adalah mudik sehat dan mudik aman. Di dalam unsur kata sehat dengan kata aman itu, ada yang selalu kita tuangkan, ada yang selalu kita diskusikan bahwa masyarakat dalam saat melaksanakan mudik, itu yang pertama aspek kesehatan dari COVID harus kita perhatikan, yang kedua menyangkut masalah keselamatan juga harus kita perhatikan, yang ketiga menyangkut masalah aspek kelancaran dan juga kenyamanan dan juga keamanan. Dan di dalamnya juga ada unsur kebahagiaan, artinya pemerintah berupaya seminimal mungkin, terutama kepolisian yang akan menjadi pengawas semuanya, itu seminimal mungkin kita melakukan semacam kegiatan-kegiatan atau penegakan hukum yang sifatnya malah kontradiksi dengan kebahagiaan yang harusnya dijalankan atau kemudian saat itu masyarakat harus menerima sekalian. Makanya sebetulnya aspek yang kita kedepankan adalah menyangkut masalah responsibilitas tanggung jawab dari pihak masyarakat itu sendiri, yang kita harapkan butuh peran serta dengan pemerintah, dengan pihak masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan. Semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama. Ini yang sedang kita edukasikan kepada masyarakat, termasuk dengan Korlantas Polri. Makanya kalau Pak Kakor juga menyampaikan, tidak ada namanya putar balik, tidak ada menyangkut masalah penilangan. Semuanya kita lakukan mendewasakan kita semuanya, karena saya kira sejalan dengan peningkatan kualitas masyarakat kita, tentunya semakin lama, semakin ke sana, dan ini adalah untuk kepentingan bersama, artinya ada peran tanggung jawab masyarakat untuk sukses terhadap kegiatan atau manajemen prioritas, manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian dan juga oleh perhubungan darat
di mana saat sekarang ini kita juga melahirkan, kalau dulu kita melakukan mekanisme rekayasa seperti ini, tidak pernah ada semacam umbrella atau payung referensi yang kemudian akan kita jalankan. Namun di tahun 2022, atas inisiasi dari Pak Kapolres Polri, kemudian berhubungan dengan PPR, kita sekarang mekanisme atau kemudian skema menyangkut masalah manajemen prioritas lalu lintas ini dituangkan dalam SKB bersama tiga dirjen yang selama di Dirjen Perhubungan Darat, Kapolres Polri, dan kemudian di PPR. Demikian Pak yang kita harapkan. Oke, sekarang saya ke Pak Joko. Pak Joko, kalau kemudian kita tahu bahwa sudah 2 tahun begitu ya masyarakat kemudian dihimbau untuk tidak melakukan mudik dan saat ini adalah saat yang sangat dinanti-nanti begitu. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Apa kemudian menurut Anda catatan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi euforia luar biasa di saat mudik kali ini? Ya, sebenarnya kalau melihat populasi yang mudiknya mungkin lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 ya. Kalau tahun 2020, 2021 tidak ada mudik secara resmi, meskipun ada yang mudik. Artinya sekarang ini kalau melihat kapasitas jelas sudah maksimal kapasitas jaringannya. Nah sekarang bagaimana mengatur sebaran untuk mudik itu yang dilakukan. Ya, tetap ada puncaknya, tapi sebarannya sudah dilakukan upaya untuk menghimbau, tapi mungkin himbau saja hanya kalangan tertentu saja itu melakukan. Contohnya beberapa perusahaan swasta sudah melakukan, tapi kan tidak begitu banyak. Nah bagaimana nanti berikutnya agak lebih dirinci lagi, yang kendaraan motor mereka memudik itu siapa saja, kelompok mana saja, dan itu akan diatur lebih merata lagi, jangan yang seperti ini sehingga tidak menumpuk. Tapi sebenarnya informasi untuk non-tol ini harus diberikan. Ini yang 2019 masih diberikan, kira-kira lebih cepat. Nah sekarang ini nampaknya karena fokusnya di jalan tol, arterinya kurang diberikan. Ini saya orang lewat juga di daerah Brebes, itu lancar-lancar aja seperti jalan biasa. Ya, kalau menurut yang arteri lancar sebenarnya. Saya juga memantau sejak hari tanggal 27 itu kan ada yang jalan, mereka mengatakan lancar, nggak banyak masalah di jalan arteri nasional itu. Nah, oke, dengan masukan ini Pak Budi, kira-kira apa yang kemudian bisa dievaluasi dan mungkin langsung bisa diterapkan begitu? Bagaimana kemudian menyebarkan kepadatan arus pemudik ini dari jalan tol menuju ke jalan arteri misalnya begitu Pak Budi? Saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Bos Warno, bahwa semacam potensi masyarakat untuk menggunakan jalan tol pada saat diberlakukan manajemen prioritas oleh kepolisian, ya kita harapkan ada pemikiran bagaimana dengan jalan nasionalnya atau arterinya. Betul. Kalau saat pemberlakuan one way itu memang pagi hari, memang potensi untuk jalan nasional ada beberapa hambatan samping yang perlu kita pertimbangkan, tapi tidak semuanya ya. Karena beberapa kabupaten kota seperti saya perhatikan di Kabupaten Cirebon itu ada pasar Tegal Gubuk, itu juga menjadi hambatan samping. Kemudian di Pasar Weru, kemudian sampai nanti ke kota Cirebon, kemudian sampai ke Losari, Brebes, itu ada beberapa hambatan samping. Namun demikian, kalau sudah menjelang siang hari atau sampai dengan malam, seperti sampaikan Pak Joko, sebenarnya jalan arteri itu yang disampaikan oleh Pak Menteri PPR sudah siap betul. Dan kan ini juga sangat lebar, kemudian bagus, dan volumenya nggak begitu maksimal, nggak begitu banyak gitu. Sehingga kecepatan di sana bisa kita lebih bagus. Nah ini hal ini mungkin barangkali saya memberikan katakan himbauan kepada masyarakat. Kenapa jalan arteri itu menjadi tidak begitu, mungkin masyarakat inginnya ke sana ya, selalu inginnya ke jalan tol gitu. Ternyata dengan volume yang cukup tinggi menurut saya jalan arteri adalah lebih baik kalau kita ingin kecepatan, kemudian kalau kita ingin barangkali tidak ada hambatan menyangkut masalah kemacetan atau kepadatan di jalan tol. Saya kira demikian Mbak yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Dan kalaupun memang kalau masyarakat menggunakan jalan tol, ya minimal itu di jalan tol kan kelancaran itu adalah merupakan semacam akumulasi dari yang pertama regulasi yang sudah kita siapkan, skema yang kita siapkan, dan juga adalah peran masyarakat juga. Kalau skema regulasi sudah kita siapkan, tentunya sudah melakukan berbagai macam simulasi. Bahkan ada TFK juga yang dilakukan oleh kepolisian, dan sekarang ada tinggal bagaimana peran masyarakat. Nah peran masyarakat 1, 2 mungkin barangkali nggak tertib, nggak ikut dan sebagainya. Kalau cukup banyak, akumulasinya hambatan juga nanti di jalan tol. Demikian Pak.
Oke, Pak, kalau kemudian masyarakat dihimbau atau di-encourage begitu ya untuk menggunakan jalur arteri, seberapa siap sebetulnya jalan arteri ini? Bagaimana kemudian dengan fasilitasnya, seberapa nyaman, kemudian dari sisi keselamatan dan juga keamanan, begitu bagaimana Pak Budi? Kalau menurut saya siap ya, kesiapannya cukup bagus. Karena kalau menyangkut masalah keamanan, tentunya kan jalan nasional itu kan ada beberapa kecamatan, ada beberapa kabupaten kota yang terlewat gitu. Dan kemudian bahkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kecuali mungkin waktu ya, karena memang jalan nasional kan memang cukup panjang. Kalau waktu mungkin barangkali kalau pas jalan tolnya juga lenggang, mungkin lebih enak menggunakan jalan tol. Tapi kalau menyangkut masalah kelancaran, ya kemudian kalau dalam kondisi saat sekarang ini volume cukup tinggi saat arus mudik ini, menurut saya jalan nasional itu menjadi opsi pertama kalau saya. Karena memang selain nyaman, tidak ada hambatan, paling hambatan juga sedikit, dan kemudian apa yang kita dapatkan banyak. Kalau kita mau istirahat, banyak rumah makan, banyak oleh-oleh, juga masjid juga banyak juga yang di sana. Berbeda kalau kita di jalan tol, akses untuk mendapatkan itu kan terbatas, hanya ada di rest area. Begitu rest area juga penuh, akses itu tertutup. Makanya saya selalu mengatakan, kalau rest area penuh juga, ya keluarlah ke kota-kota yang terdekat untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Istirahat, sholat, oleh-oleh, makan, dan sebagainya. Coba contoh Mbak, itu di Adiwerna Tegal. Begitu kita keluar dari Adiwerna Tegal, exit tolnya, nggak jauh dari situ sudah ada sate batibul tuh. Ya, kalau kita pas lagi lapar, enak juga. Habis makan bisa masuk lagi kan, dan dekat sekali gitu. Oke, mudik sambil wisata kuliner begitu ya Pak Budi ya. Wisata kuliner. Oke, mungkin saya ke Pak Joko. Terakhir Pak Joko, apa saran Anda terhadap para pemudik dan mungkin catatan-catatan apa yang kemudian harus diantisipasi pemerintah, terutama juga melihat sekarang begitu ya, bagaimana pengelolaan arus mudik untuk menjadi catatan di arus balik nanti mendatang? Ya, ini kan untuk arus mudik ini memang fokusnya di jalan tol dan di Pulau Jawa. Dengan Pulau Jawa, yang luar Jawa juga terutama yang ke wilayah Sumatera Selatan sama Lampung gitu ya. Nah ini untuk rencana tahun depan aja, mungkin aku tambah juga bis gratis yang ke arah Lampung dan Palembang. Memang tahun ini masih minim dan itu juga bisa mengurangi penumpukan di malam hari dan jaminan keamanan buat di sana. Nah ini yang pertama yang pengguna sepeda motor itu bisa beralih menggunakan bis-bis gratis. Nah, kalau yang untuk yang arus balik di Jawa, pelajaran berharga pada saat mudik ini adalah nanti ya informasi-informasi untuk jalan arterinya harus lebih gencar lagi. Tadi Pak Budi sudah mengatakan kan banyak kulinernya itu kan, dia juga menyumbang membagi ke daerah-daerah di area. Itu harus lebih banyak lagi, di kemana masih ada cukup waktu kira-kira ya 1 minggu lah jika mau kebalik. Tidak semuanya menggunakan jalan tol, tapi arteri pun masih sangat nyaman sama dengan jalan tol. Baik, baik Pak Budi, penutup dari Anda. Pak Budi, ini sebetulnya kita sudah lewat atau belum puncak arus mudik, atau prediksinya masih akan lebih padat lagi nanti malam? Dan apa catatan Anda dan apa saran Anda untuk para pemudik yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan atau mungkin bahkan sebagian mungkin baru mau berangkat begitu Pak Budi? Iya, kalau seperti prediksi kita dengan Korlantas Polri dan juga dengan pihak PUPR dan juga Jasa Marga, memang puncak arus mudik itu diawali pada hari Jumat kemarin, kemudian hari Sabtu dan juga hari Minggu. Jadi ada 3 hari ini. Namun demikian, hari ini menurut saya sudah terjadi puncak arus mudik yang memang puncak ya, sangat tinggi sekali. Karena memang seperti yang saya indikatornya adalah bagaimana terhadap volume yang ada di jalan tol, dan juga berikutnya volume yang penyeberangan di Merak dengan Bakauheni. Dan besok juga kita masih akan mengantisipasi terhadap puncak arus mudik berikutnya. Mudah-mudahan karena di awal pemerintah demikian aware untuk mengkondisikan dan juga mengkampanyekan masyarakat untuk mudik lebih awal. Namun karena potensi perjalanan sebagaimana hasil survei dari Kementerian Perhubungan cukup tinggi, menurut saya yang mudik lebih awal cukup banyak juga. Namun demikian pada saat puncaknya juga ternyata cukup tinggi juga. Nah dengan demikian kita harapkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan, yang pertama, melihat jadwal bagaimana kepolisian akan menerapkan berbagai macam manajemen prioritas yang akan dilakukan, yaitu one way, kemudian pembatas kendaraan barang. Jadi nanti mobil-mobil barang itu tidak akan menggunakan jalan tol, tapi kalau kemudian one way diberlakukan, kita sudah mengantisipasi. Jangan kemudian euforia, masyarakat langsung pikirannya bisa akan cepat sampai rumah, kemudian kecepatan tinggi. Tapi syukur alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini kita belum mendengar, dan mudah-mudahan tidak sampai mendengar ada kecelakaan lantas di jalan tol akibat karena one way ini.
Jadi kita berharap masyarakat akan merencanakan, memanage perjalanan dengan baik, siapkan kendaraannya, siapkan rutenya, siapkan pengemudinya, dan kemudian bawa barang bawaan yang kemudian memungkinkan tidak mengganggu terhadap kenyamanan selama kita berkendara. Demikian Mbak dari saya. Baik, Terima kasih. sehingga mudik bisa dilakukan secara aman dan sehat begitu ya Pak Ya, Budi. Baiklah. mudik aman, Mbak. Baik, Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat, dan Pak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu, Pak. Selamat malam. Selamat malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali.